Bapak Ibu, kembali pada sore ini kita akan bersama-sama melakukan doa patidana atau pelimpahan jasa, mendoakan arwah almarhumah Ibu Tang Yeni Puspita Dewi. Mohon keluarga besar Ibu almarhumah yang berkenan mengikuti bawaan doa untuk mempersiapkan diri. Kita panjatkan doa-doa dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan kebajikan-kebaikan yang belum tanam semasa kehidupan beliau, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah dari Ibu almarhumah Ibu Tang Yeni Puspita Dewi belum terlahir di alam bahagia, alam surgawi, dengan doa, dengan pelimpahan jasa maupun rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Mari dengan penuh konsentrasi kita bawakan doa malam terakhir atau malam kembang ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberi hormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kalau mau putar itu seluruhnya. Yes. Ya, itu sudah. Silakan duduk kembali. Yang membawa stupa dikumpulkan, dipersembahkan di depan foto. Ya. Kok gini? Yang speakermu ya. Marilah kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa, kita mengulang kembali sabda Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberi persembahan kepada yang telah tiada, dengan dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. Penjelasan Sang Buddha tentang tujuan memberikan persembahan makanan maupun patidana kepada yang telah tiada. Sutta tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Kita baca bersama-sama halaman 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika mereka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal.
Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat dan rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada para biku yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 22. Marilah kita ulang kembali sabda-sabda Buddha, nasihat-nasihat Buddha yang terkait dengan kematian, untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian, mengalami ketidakkekalan. Itulah proses kodrati dan alami yang berlaku kepada siapapun. Kita baca syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Sabda Buddha tentang seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Kita baca nasihat Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. 29, 1 halaman penuh kita baca.
26 perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama batu di tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada atau harta yang jadi miliknya? 28, 30 dan 32. Suta tentang luka penderitaan. Inilah pejangan atau khotbah Sang Buddha yang pernah diberikan beliau untuk menyadarkan keluarga-keluarga yang baru saja kehilangan orang yang dicintai untuk bisa menerima hukum ketidakkekalan, untuk menerima kematian dari salah satu anggota. Suta tentang luka penderitaan, kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disedap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika kau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal.
Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang lahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian itulah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir adalah perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan, putra-putri beliau, anak-anak beliau maupun kerabat, cicit dan cucu, selalu mendapatkan kebahagiaan, bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk. Kita baca bersama-sama syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah Ibu Tan Yeni pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Ibu almarhumah harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Semoga beliau segera menyadari dan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan ketidakkekalan anicca wata sangkara. Kita lantunkan Pansukulagata. Mohon para romo untuk memetikan air di persembahan dan juga di atas peti jenazah. Anicca wata sangkara. Mari suca
mari sami nati me tasang sayong anikawat tasang garang upadawang yadamino ubatipa nirujanting lesanggupa samosukam sabesata maranti corang mari suca mari sare adewa mari sami nadi me dasang sayong ani jawa dasang karang upadawang yadamino upacitwa nirujanting esamupa samosuka. Bukunya ditutup, masih di bawah. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, nasihat-nasihat Sang Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah tibalah saatnya kita dengan sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan diingatkan, terutama putra-putri beliau, anak-anak beliau maupun keluarga besar beliau, diingatkan tentang pengorbanan seorang ibu di saat melahirkan, di saat merawat, membesarkan putra-putrinya. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan seorang ibu. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pada saat ibu akan melahirkan, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan penting. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya.
hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya kepala ibu jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kemarin sebelum tutup peti, dari pihak keluarga pasti diajak ke tempat penjualan peti, mungkin di atas ya. Di tempat penjualan peti atau uang peti kita bisa belajar tentang kematian. Di tempat penjualan peti atau tempat ruang peti kita bisa melihat ada beberapa ukuran peti mati. Ada peti mati yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu tidak tergantung umur tertentu, tidak ada batasan tertentu. Bahkan bayi dalam kandungan pun bisa mati. Demikian pula penjual peti mati sudah menyiapkan, kan sudah tahu seseorang mati itu tidak tergantung, tidak menunggu hari tua. Ada yang anak kecil mati, remaja juga mati, kemudian orang tua juga mati. Kita belajar bahwa umur seseorang bisa mengalami, kapanpun mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat atribut-atribut yang ditempelkan di peti mati. Ada peti mati yang ditempeli dengan atribut atau simbol Nasrani, salib. Ada yang tempeli Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Penjual peti mati juga sudah tahu kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama seseorang. Kemudian di tempat penjualan peti mati kita bisa belajar juga dan bertanya kepada penjual peti mati. Ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada yang harga murah, ada harga yang menengah, ada yang harga mahal. Penjual peti mati sudah tahu ya status ekonomi seseorang, ya itu juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah siapkan peti mati yang harga murah. Orang konglomerat, pengusaha pun juga sudah disiapkan peti mati, harganya ratusan juta sampai miliaran pun ada di situ. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kematian datang kepada siapapun tanpa kecuali, tanpa memandang umur seseorang, tanpa memandang agama seseorang,
tanpa memandang kelas ekonomi seseorang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di saat akhir-akhir pada kesempatan hari ini ada yang mengatakan malam terakhir atau malam kembang, karena banyaknya kembang-kembang yang dikirim oleh handetolan saudara dan famili semua. Biasanya ada ciri khas khusus di kalangan umat Buddha, itu ditulisi karangan bunga itu tulisannya Sabe Sangkara Anicca atau Sangkara Anicca. Ya, di dalam bahasa Pali kurang lebih artinya itu segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Tulisan itu bukan sekedar untuk dekorasi, namun juga mengingatkan yang membacanya, juga keluarga yang dikirimi untuk paham, untuk bisa memahami dan mengerti dhamma ajaran Sang Buddha, menyelami ajaran Sang Buddha. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, termasuk orang tua kita, termasuk ibu kita, mamah kita juga tidak kekal adanya. Sesuatu yang tidak kekal, tidak tetap keadaannya, konsekuensinya mengalami perubahan. Beliau pernah hidup, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Kita berpikir terhadap orang-orang yang kita cintai, jangan berubah, jangan berpisah, jangan mati. Namun hukum alam, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, itu berbicara lain. Agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa kehilangan dan bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya, ada resepnya. Segeralah bisa menerima hukum perubahan itu. Semakin kita lawan, semakin kita menolak perubahan itu, semakin menderita karena perubahan itu sendiri. Jadi ajaran Sang Buddha mengingatkan kepada kita, sebetulnya sangat mudah ajaran Buddha itu untuk membantu seseorang untuk menerima hukum ketidakkekalan. Yang menderita itu belum bisa menerima sepenuhnya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kami maklumi di kalangan umat awam, ya jangankan umat awam, di kalangan rohaniwan dan biku saja tidak langsung bisa menerima. Ada beberapa cerita yang sampai ke telinga kami, ada biku ya kehilangan orang tuanya. Di saat orang banyak bisa menerima seolah-olah, tapi ketika di mobil ya bersama supir juga nangis juga, tidak bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, Sang Buddha wafat umur 80 tahun. Wafatnya Sang Buddha itu direspon, bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang pertama tidak bisa langsung menerima. Akibatnya apa tidak langsung bisa menerima? Dikatakan dalam kitab suci, begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada yang menangis meraung-raung, ada yang berguling-guling dengan mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat, mati. Sang Buddha tidak boleh mati, masih dibutuhkan oleh dunia. Kita berpikir seperti itu. Inilah para biku yang belum mencapai kesucian. Tapi ada juga kelompok biku yang begitu mendengar Sang Buddha wafat, sudah menjadi hukum alam semesta, tanpa kecuali seorang nabi, seorang Buddha pun juga harus mengalami kematian. Ya, ini kelompok biku yang sudah mencapai kesucian, dia tenang bisa menerima. Ya. Saya kira kelompok yang pertama inilah kelompok kita masih awam seperti ini, belum bisa langsung bisa menerima keadaan itu. Di kalangan umat Buddha ada sebuah pendapat berkaitan dengan kematian. Ada yang pendapat mengatakan bahwa seseorang meninggal itu langsung seketika itu juga mengambil kelahiran berikutnya. Ya, langsung. Kalau kelahirannya nanti langsung sebagai manusia, dia masuk dalam kandungan seorang ibu. Namun juga ada kelahiran-kelahiran cara-cara yang lain, tapi salah satunya masuk dalam kandungan seorang ibu. Apabila beliau ikatannya masih kuat, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga ini menjadi cucu dan cicit. Ya, masuk lagi. Cuma kita tidak tahu, ya. Tapi ada beberapa orang yang mengetahui, oh ini nenek atau kakek yang dulu ini masuk lagi. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat
bahwa seseorang meninggal itu tidak langsung mengambil kelahiran di dalam salah satu 31 alam kehidupan. Ada waktu jeda, waktu transisi kurang lebih 49 hari. Begitu meninggal seseorang, ada mau mengambil kelahiran berikutnya perlu waktu 49 hari. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian, dijelaskan dalam Kisi Tidharba Sutra. Apabila seseorang meninggal, kebajikannya kurang, maka akan terlahir di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Namun apabila meninggal, kebajikannya kurang, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan, mengirim pelimpahan jasa atau doa-doa, bisa membantunya kelahiran hari yang ke-50 nanti, lahir sebagai makhluk-makhluk yang mempunyai keberuntungan atau terakhir di alam-alam bahagia. Maka kenapa dalam tradisi Mahayana itu selama 49 hari itu kesempatan bagi keluarga yang hidup ini sebagai cetusan terima kasih dan hormat kepada beliau, mengirim pelimpahan jasa atau doa-doa. Di dalam prakteknya ada yang setiap hari begitu meninggal setiap hari mengirim pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, setiap kelipatan 7 kali, ya, di akhir 49 hari keluarga mengirim doa. Ada yang dijujuk 49 hari karena hari yang sangat menentukan sekali kelahiran berikutnya. Saya yakin keluarga-keluarga yang ditinggalkan ibu almarhumah, putra-putri beliau, anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau pasti mempunyai rasa bakti yang tinggi dan mempunyai waktu yang cukup. Saya kira harus meluangkan waktu yang cukup untuk mengirim doa dan pelimpahan jasa bagi beliau. Beliau telah tiada meninggalkan keluarga, namun tentunya juga jasa-jasa kebaikan beliau ya selama hidup banyak sekali tak terhitung kepada anak-anaknya maupun putra-putrinya. Bahkan sampai sekarang pun apa yang dilakukan, prestasi yang dimiliki oleh beliau merupakan warisan-warisan yang warisan yang berharga bagi keturunan-keturunan beliau. Kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan, marilah kita mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa apa saja yang berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Pelimpahan jasa yang pertama, kita telah membaca parita-parita suci, kebaikan-kebaikan, kata-kata bijak dari para bijaksana. Tadi kita baca, di samping berguna bermanfaat bagi almarhumah yang telah meninggal, juga sebetulnya lebih penting, lebih berguna bagi yang hidup ini. Apa yang kita baca tadi merupakan kebijaksanaan, kata-kata mutiara yang sangat berharga dari para suci untuk menyadarkan kita semua agar bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan kebajikan beliau, apa yang telah saya jelaskan kemarin itu betul-betul beliau memadai kebajikannya dan benar-benar bisa terlahir dalam alam selanjutnya mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran itu. Alangkah bahagianya ahli waris yang ditinggalkan, orang tua di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan apapun. Mau bepergian sudah disiapkan pesawat, mau bepergian sudah disiapkan mobil, kemudian di sana biar tidak miskin diberi uang dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya. Semoga benar-benar menjadi kenyataan sehingga keluarga yang ditinggalkan merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah 33 dan 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini
kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpah jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah dilakukan untuk segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulisan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Bukunya ditaruh, tangannya beranjali di depan dada, membentuk bunga teratai kuncup. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila arwah almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi belum terlahir di alam surga Sukawati sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali di alam surga dan salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Silakan keluarga menirukan apa yang saya ucapkan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan doa-doa yang lain dengan penuh penghayatan. Namo ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha.
berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Demikianlah rangkaian pembawaan doa malam terakhir almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi disemayamkan di sini. Semoga menjadi harapan kita bersama almarhumah akan terakhir di alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.